warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video wawancara observasi ke PT Satria Graha. Bersama saya Nur Aini Salsabila dengan NIM 25080574317 dengan dosen pengampu mohon izin Ibu Dr. Nindria Untaryani SEMSI dengan mata kuliah pengantar bisnis. Saya membuat video ini pada tanggal 18 Oktober 2025. Tujuan saya mengobservasi PT Satria Graha ini agar mahasiswa mendapatkan wawasan tentang proses perencanaan, pengelolaan proyek, dan pelaksanaan pembangunan yang berintegrasi dengan fasilitas dagang. Oke, di sini saya sudah berada di lokasinya langsung di developer properti dagang PT Satria Graha. I've never known someone like you. Kita langsung lanjut aja ya ke wawancaranya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di PT Satria Graha dan saya sudah bertemu dengan narasumber kita yang bernama Sinta. Untuk Ibu Sinta, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya untuk saya menyelesaikan tugas observasi ini. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, apakah boleh disebutkan dulu profil perusahaan dan jabatan Ibu Sinta ini sebagai apa di PT ini? Yang pertama, saya jawab dulu di untuk yang pertama, profil kita itu developer. Di bidang developer kita pembangunan unitnya itu transformasi. Sistem kita seperti itu. Untuk jabatan saya sebagai admin keuangan. Kita lanjut ke sesi pertanyaan ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, di era globalisasi seperti sekarang, bagaimana perusahaan ini menanggapi perkembangan pasar global dan teknologi yang semakin canggih? Bisa dijawab? Yang pertama, untuk menangani semua, kita ada sistem seperti pemasarannya ya, ada sistem seperti Facebook, seperti TikTok, kita pemasarannya harus seperti itu. Dan aku juga serta brosur. Berarti kayak diposting gitu ya? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana untuk kepemilikan perusahaan? Kepemilikannya, jadi kita ada kepemilikan seperti bukan kita mau modal usaha, kita seperti pimpinan itu ada beberapa, kita ini Bentuk PT Bu ya? Kalau fungsi-fungsi dan struktur manajemen yang diterapkan di PT Satria Graha ini seperti apa? Untuk yang pertama, fungsi-fungsinya itu saya jelaskan dulu ya. Kalau untuk fungsi-fungsi itu ada beberapa, seperti pemasaran. Kalau pemasaran itu pasti ada manajer marketing, di bawah manajer marketing itu ada marketing, ada in-house, ada agensi. Nah, sistemnya seperti itu. Yang kedua, ada admin keuangan. Admin keuangan itu untuk apa gunanya? Bagian keuangan itu bukan hanya melihat saldo di rekening saja, tidak. Kita menjalankan seperti cek, pembayaran material, seperti itu. Dan yang ketiga, ada sebagian legalitas, sebagian untuk perizinan, seperti pengurusan lahan, menjadikan SHR, mengurus seperti PDAM, listrik, itu perizinan. Seperti itu. Kalau organisasinya? Untuk organisasinya itu struktur ya. Iya. Struktur itu ada pimpinan, di
bawah pimpinan. Kalau misalkan di ada dua manajemen ya, kalau di kantor itu ada pimpinan, di bawah pimpinan itu ada admin keuangan, ada legalitas, bagian yang ngurus perizinan lagi, yang ketiga ada manajer marketing, ada purchasing, seperti itu. Terus itu pemasarannya itu gimana ya? Kalau untuk bentuk pemasaran kita kerjasama seperti agensi. Nah, agensi itu kan pasti punya anak buah. Nah, dan itu kita pemasarannya seperti itu. Seperti kan kita kalau di lokasi ada marketing office. Nah, marketing office itu gunanya adalah apa? Ketika ada customer datang, nah di situ pasti ada yang juga. Seperti itu. Ada info lewat kantor. Jadi brosur itu nanti ada notifikator apabila nanti customer menerima brosur dari edaran khas kita sebagai brosur marketing itu dari situ nanti customer bisa Selanjutnya ketika ada yang ingin membeli unit rumah itu, nah cara pembayaran konsumen itu gimana? Transaksi gitu. saya jelaskan yang pertama ya. Yang pertama itu sistem kita ada tunai, terus ada yang kedua KPR. Saya jelaskan yang pertama untuk tunai. Kalau tunai itu kita pasti bertanya dong sama customer. Tunainya seperti apa? Sekali bayar atau invoice itu di debit kami itu ada minimum. Jadi misalkan harga rumah 1 M. Nah, kemampuan customer bayar hanya 2 tahun. Itu namanya cash bertahap. Nah, tapi bertahap. Ada yang sistem customer bayarnya itu per pembangunan. Jadi pembangunan misalkan 50% sudah terbangun, lalu dia bayar 50%-nya. Terus gitu ya. Yang kedua, nanti setelah 50% jadi, nanti sudah 100%, dia tinggal bayar sisanya. Kita mengikuti customer bagaimana cara membayarnya. Itu yang tunai. Yang kedua itu kita sistem KPR. Nah, sistem KPR itu kita itu bekerja sama dengan pihak bank. Jadi kita kerjasama dari pihak bank itu semua bank. Ada Mandiri, ada BCA, ada BTN, ada BRI, ada PS. Seperti itu. Dari sistem KPR itu nanti kita perlu data-data dari pihak asalnya, seperti KTP, KK, itu untuk pengajuan KPR. Nah, apabila user tadi itu bisa dibilang datanya bagus, itu kita harus dengan sistem BI checking dulu. Dari situ nanti ketahuan, oh BI checking nanti misalkan ketika kita tanya ke customer, mohon maaf sebelumnya ibu bapak sebelumnya ada pinjaman atau bagaimana? Ketika usernya nanti bilang nggak ada, nah dari situ ketahuan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah membeli rumah, terus cara pembangunannya itu gimana? Cara pembangunannya kita kan sistemnya jadi bukan ide. Kalau ready itu kita bangun dulu meskipun belum ada pembeli, tapi kita rumah sudah ready. Gitu. Jadi ketika misalkan bisa ada customer nih mau beli, ini nunggu unit yang sudah ready. Misalkan dia mau yang inden, karena apa? Karena minta area yang pojok. Nah, sedangkan stok ready kita kan nggak ada, itu baru bisa kita ajukan. Tergantung dari pihak customer minta yang rumah yang sudah ready atau inden. Biasanya kebanyakan dari pihak customer itu minta yang sudah ready. Misalnya ada yang mau ditempatin karena satu kontraknya habis, yang kedua itu dia sewa rumah itu sudah mau cepetin nih, aku harus cepet-cepet punya rumah daripada uang kontrakan tak buat kontrak rumah, mending tak buat DSP. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Terus tahap pembangunannya itu seperti apa? Tahap pembangunannya itu kita satu
satu unit punya limit bahan material. Jadi ketika limit di luar nanti pembangunan misalkan satu rumah ini ada punya limit, dia over. Nah over itu masih bisa dilanjutkan pembangunan nih, oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan overnya banyak, nah dari situ kita harus dari pihak proyek itu kan ada pelaksana, nah ada QC, ada itu. Nah dari 3 orang ini nanti terjun, kenapa kok bisa limitnya itu melampaui over seperti itu. Langsung terjun gitu ya. Kalau terjun itu yang dilakukan Mengecek itu seperti kan ada pembangunan spesifikasi biasanya. Nah, seperti pondasi spesifikasinya itu berapa, ada cocoran berapa kubik seperti itu. Itu nanti pasti diketahui oleh pelaksana info seperti itu. sepertinya pertanyaannya sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih Bu.